paling ada yang patah tulang, terus ada korban meninggal saat meninggal. Aslinya itu jadi si kaki nih, si kaki tuh yang ini sama ini tuh pisah gitu. Gimana maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kamar Bu Broto. Ngamar yuk. Hari ini kita mau membahas tentang valet ini. Jiwa itu ngamar yuk. Dulu kali ini saya kedatangan tamu nih, sekalian reunian. Dulu saya kerja di Cipaganti. Tamu saya hari ini adalah, perkenalkan Kang, mangga Kang, dengan siapa Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sama Totot biasa panggilannya. Karena kalau nama asli kayaknya nggak kurang orang pada nggak tahu gitu. Yang taunya Totot nama panggilan. Oke. Nah, paling gitu aja ya perkenalannya ya. Oke Kang, kita ngebahas dulu, kita berteman tuh di Cipaganti ya. Dulu lagi zamannya kita masih di Shuttle. Iya. Kebetulan kita juga sama ya, satu itu apa, koordinator ya. Koordinator apa tuh? Di cabang mana? Dulu awal sih sebenarnya CSO. Nah, Nah, terus awal tuh kan di Gatsu ya. hmm. Di Gatsu itu dari 4 orang lah. Oh. Dari 4 orang itu masih travel ya, belum ada shuttle. Oh, jadi tuh di sana dari pas awal banget Cipaganti ya? Kalau awal itu di apa tuh yang tol itu? Aduh, Pasir Koja. Oh. Awalnya situ, terus pindah ke Gatsu. Mm-mm. Nah, saya masuk. Berarti berapa tahun tuh kira-kira dari awal masuk sampai Kalau terakhir resign? 14 tahunan. Wah, Wow. udah dapat apa aja tuh? Itu sekolah sih sebenarnya. Itu sekolah karena banyak pelajaran yang diambil dari situ. Oke, ini kita belajar dari bisnis Cipaganti ini nih. Yang tahu dari awal sampai akhir, dari Cipaganti 0 sampai Sempet Jaya dong, merajai rajanya Iya. travel tuh Cipaganti. Apa sih yang dapat dan ambil kesimpulan perjalanan Cipaganti itu bagaimana sih? Kalau selama saya di sana ya, kan. Jadi bagus sih perkembangannya ya. Oke. Karena kalau dilihat dari, sorry nih kita ngebahas owner ya. Oke. Owner itu kan bisa dibilang lulus SD juga mungkin enggak gitu kan ya. Iya. Cuma dia pekerja Pembisnis, keras gitu pekerja kan. keras, ya. Terus dia punya pabrik kerupuk Kerupuk apa itu tuh? jengkol kayak gitu. Nah, terus dia coba untuk bisnis rental. Jadi yang apa namanya, nitip-nitip sama jual beli gitu kan. Nah, terus karena mungkin ya namanya orang dia pekerja keras, dia nyoba untuk ke bisnis travel. Dulu mobilnya juga mobil-mobil L300 kayak gitulah dari Pasir Koja. Kalau yang kita tahu kan kebelakangan tuh Predio kan. Iya. Predio kan udah kelasnya udah Iya, lumayan lah ya. iya. Nah, terus perkembangannya dari travel ke shuttle, terus ke pariwisata, ke taksi gitu kan. Pesawat berat itu kan luar biasa saya bilang gitu kan. Banyak yang kita dapat pelajaran di situ. Termasuk cepat sih ya, perkembangannya itu cepat banget Cepet gitu. banget. Saya juga pernah ya, maksudnya saya pas masuk tuh yang lagi jaya-jayanya nih. Jadi saya nggak tahu dulu perihnya kayak gimana, saya nggak tahu tuh. Jadi karena saya masuknya di tengah-tengah yang lagi jaya-jayanya banget. Emang bisnis itu tuh sangat bagus dan saya tuh pintar di situ. Pintar tuh pas di Cipaganti saya pintar, banyak ilmu banget. Kebetulan juga saya kan sekolahnya di bisnis juga. Jadi pas masuk Cipaganti dunia bisnis itu nyambung banget sama saya. Jadi sampai kasarnya saya tuh masuk Cipaganti tuh langsung menjiwai banget sebagai pembisnis satu. Ngeri. Ngeri. Pengalaman konyol apa sih yang pernah di Cipaganti?
Ini di luar bisnisnya ya. Di luar bisnis ya pengalaman pribadi lah ya. Oke. Dapat Eh, jodoh di situ ya. Iya, banyak jodoh, dapat jodoh, dapat ngelesnya juga di situ. Jadi jadian sama yang ini, tapi jalan sama yang Tuh lain, kan. gitu kan. Ini buat tunang. Jadi ya, kalau di luar itu gitu lah ya. Hmm. Maksudnya ya, dulu kan masih masih muda lah ya, Hmm. jadi masih pede. Udah. Oh iyalah, kalau sekarang ya beginilah. Jiwa muda ya, jiwa muda. Iya, gitu Oke, kan. oke. Gitu jadi umur boleh tua tapi tetap jiwa tetap muda gitu. Terus gitu. Ya Terus paling gitu ya kalau pengalaman yang lucu-lucu sih gitu kan. Banyak sih sebenarnya sih dari supir-supir pun juga hmm, banyak gitu. Jadi kita pelajarannya tuh bukan dari pekerjaan, tapi kan kita lingkungannya supir gitu kan ya. Supir tuh jangan dikira notabene supir tuh orang bodoh. Enggak, Cipaganti tuh supir tuh sarjana. oh iya, iya, Itu iya, kan iya. yang pernah saya tahu itu di situ ada sarjana hukum, Benar. ada Vkom, Ekonomi ada tuh. ekonomi ya jelas untuk Ah, banyak gitu ah. kan. Karena orang-orang yang baru lulus, nah terus ya yang kita tahu kan Cipaganti tuh dulu Iya, kan ini iya, kan, iya. jadi uang Bonafit sakunya lah tuh, ya. wah itu Iya. terus di samping udah gitu ya kan mereka banyak penumpang-penumpang tuh sambil nyari-nyari inilah Sampingan. gitu kan celah untuk bisa dia dapat kerja yang lebih baik Hmm. gitu. Nah, yang saya tahu tuh Tato teh apa ya, identik dengan Ipin Ipin karena memang selalu berdua nih sama si Adadi. Sama si Adadi. Nanti kapan-kapan kita undang ke sini ya, sama Oh, Adadi kita iya. reunian lagi juga. Nah, pertama kenal Adadi memang di situ, maksudnya Iya, awal-awal atau betul. Emang barengan nggak oh maksudnya? enggak, karena kan saya dibilang itu bisa dibilang angkatan kedua ya. Angkatan kedua tuh yang pertama itu 4 orang, satu terus ke Bogor, saya Hmm. menggantikan posisi dia Hmm. gitu. Jadi terus banyak yang baru, yang baru, yang baru, yang Hmm. baru. Nah itu Hmm. termasuklah si Oh, Ipin itu Ipin. jadi itu kan. Masuk jadi itu dekat, Eh, dekat, dekat. Ya eh, alhamdulillah sih sebenarnya semuanya dekat. Cuma kan hmm. orang ada yang bisa klop Hmm. sama yang biasa aja gitu kan. Nah, Oh. kalau dia termasuk orang yang bisa Mhm. ikutin lah gitu. Oh Jadi gitu. karena bisa dibilang waktu itu saya senior, dia baru, Heeh. jadi apa yang saya mau dia paham gitu. Oh, ngerti Jadi, banget lah ya. jadi Belok nggak perlu, sini, iya, ayo belok ke nggak sana. perlu, Nah, ya, nggak perlu. nge-backup lah ya, Nah, betul, nge-backup. betul, betul. Nah, yang saya tahu ya pengalaman ya memang di bisnis travel, di bisnis transportasi itu memang tidak mudah ya gitu. Karena banyak yang harus dilakukan termasuk perizinan-perizinan ini. Punya informasi nggak siapa yang dulu-dulu di sini barangkali ada yang mau membuka bisnis transportasi yang tahu harus bagaimana sih? Ya kalau ini sih yang utama ya, kita kalau mau buka bisnis transportasi, jangan mau untung di awal, Oke, itu ya. semua bisnis pasti Nah, seperti itu. gitu kan. Tapi rata-rata kalau orang yang baru, dia banyak duit, dia pengennya, karena baru aja kemarin gitu kan, dia mau di support sama Bank Mandiri Hmm. 20 M Hmm. itu berupa unit. Hmm. Itu dan dia diarahin untuk sebenarnya nggak diarahin dia pengen sendiri gitu ya untuk dia nanya-nanya untuk shuttle gitu kan gimana. Cuma saya arahinnya ke pariwisata karena Hmm. kalau untuk shuttle itu pertama kompetitor udah banyak. Terus apalagi sekarang ada kereta cepat kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi lebih cenderung ke pariwisata gitu. Iya, iya, Atau iya, iya. rental itu kan rental juga resikonya sekarang banyak yang digadein Iya, atau apa iya. kan. Nah, jadi yang lebih aman tuh di pariwisata. Pariwisata ya itu maksudnya peluangnya gede sekali ya di Iya, situ ya. gitu. Nah, ini juga nih kita belajar ya dari Cipaganti ya. Jadi memang si Cipaganti itu bisnisnya bagus banget, apalagi pada zamannya tuh memang apa eh, peluangnya tuh gede di transportasi itu gitu. Cuman memang kelemahannya yang saya tahu ya gitu di Cipaganti itu manajemen. Sebenarnya manajemennya tuh udah bagus, cuman banyak banyak apa ya? Banyak peluang yang sampai eh, apa ya untuk
untuk bukan mengundang sih. Jadi si karyawan tuh berbuat nakal tuh banyak banget ya peluangnya di situ tuh gitu. Bener nggak? Ya emang sih sebenarnya kalau seperti itu semua juga pasti ada peluangnya ya. Ya. Gimana lagi balik aja ke kita sendiri gitu Mhm. kan. Cuma sebetulnya Cipaganti itu udah bagus gitu kan ya. Cuma banyak orang-orang yang mengismekan gitu, sok pinter gitu kan, yang apa namanya teh. Jadi tahu nih orang yang ownernya nih kurang Ya, pinter paham, kan ya, kurang paham kurang lah ya. jadi dia wah ini begini begini ternyata pas Hmm. dia coba zong gitu kan. Hmm. Akhirnya ya ya itulah keteterannya di situ Ya, yang saya ownernya tahu baik ya. banget sih memang, baik banget. Terus memang pada saat itu belum apa sistem tuh belum bekerja ya. Jadi double gitu sistem sistem juga dipakai, SDM pun dipakai. Jadi menurut saya itu untuk cost tuh double banget sih. Harusnya Hmm. terakhir kan kita udah pakai sistem kan. Harusnya ya bagusnya memang ketika sistem berjalan SDM tuh dipangkas gitu. Ini dua-duanya dipakai gitu. Jadi yang ada cost operasionalnya itu apa ngebludak gitu. Jadi apa ya? Kadang kita tuh pengeluaran itu banyaknya di itu kan, di SDM malah. Meskipun ke kitanya juga nyampainya nggak segitu. Gitulah yang saya tahu ya gitu yang Hmm. saya baru maksudnya tahunya cuma hanya di permukaan aja cuman dari situ saya bisa menganalisa gitu yang ternyata ini untuk pelajaran juga untuk kita ya ketika kita berbuka bisnis apapun itu memang apa si manajemen itu harus uh, udah bagus gitu si sistemnya pun harus sudah bagus gitu karena kalau si manajemen sudah bagus operasional pun jalan Iya, gitu. benar. SOP ya, kadang kita SOP ada, manajemen ada, tapi kan Hmm. banyak yang bermain lah di belakangnya gitu. Ya, Karena soalnya kalau kalau saya lihat dari Cipaganti itu ya banyak eh, dari atas ke ke bawahnya itu lain gitu. Jadi dari atasnya begini, yang ke bawahnya tuh Benono, iya, jadi dia ini sendiri gitu kan dari sini terus ke bawahnya jadi nyampe ke kitanya tuh udah beda sama yang pengen hmm, yang di atasnya gitu. Iya itu, jadi kayak seolah-olah kita double-double ya. ya, Padahal sebenarnya itu enggak gitu. Cuma hmm, kalau yang dari atas sampai bawah itu suaranya sama, itu sih insya Allah bisa 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 jalan ya bisa bagus gitu kan. berjalan. Ya, Nggak karena tahu ini controlling ya atau apa ya, ini nggak tahu sih dari apanya. Padahal yang kontrol banyak, banyak yang kontrol banyak. banyak termasuk waktu dulu kan ya setelah kita di CSO kan tuh jadi koordinator. Jadi koordinator terus dipercaya untuk megang pool atau megang apa ya namanya Cabang. cabang Nah, gitu kan apa dulu di mana sih? Di dari Gatsu ke Giant. Kejayaan ya? Dari Saya Giant di Rotiku. tarik lagi ke Hmm. Gatsu. Hmm. Nah, terus dari itu pindah ke divisi rental. Hmm. Gitu. Ternyata di rental juga nggak lebih baik daripada di Itu Saka. mah aku ngerasa blok aja di situ tuh. Ya benar nggak sih? Iya benar. Sebenarnya sebenarnya dulu ya saya tuh memang serunya di cabang ya gitu di apa di shuttle ya gitu karena memang banyaknya di lapangan gitu. Karena Hmm, saya memang orang lapangan lah sebenarnya. Kalau di rental kan udah masuknya ke admin ya itu iya. sebenarnya nggak saya banget gitu sebenarnya Hmm. gitu. Jadi yang apa duduk di belakang meja gitu ya. Kalau alam mending marketing masih bisa kesana Iya, cuma kemari. tetap aja kan kita jiwanya waktu pas di itu operasional pure Nah, iya, ya kan. Jadi kita ngatur-ngatur unit gitu unit kan. itu ya. Jam berapa pakai unit apa, Iya, supirnya siapa. ah, Kadang ya pernah juga gitu ya. Supirnya nggak ada, penumpang udah full. Kita kan tanggung jawab iya, cabang kan, iya, tanggung jawab full gitu kan. ah, Otomatis kita yang jalan gitu iya kan. benar. Dan Iya, saya juga pintarnya pas di apa di shuttle ya, karena megang cabang juga gitu ketika eh, sama gitu ya, apa penumpang udah banyak, driver nggak ada, apalagi yang unitnya bermasalah. Nah, dulu sebelum saya naik naik jadi koordinator, saya kan CSO juga gitu di Pati Ukur. Awalnya di apa di ditemuin sama kondisi kayak gitu. Sahat sing koordinator Sandi Sandy Sandy, heeh. eh, Ditinggalkeun dong gue.
posisi aku incas tuh sendirian, sore pula, yang lagi rame-ramenya, eh nelfon ke dia lagi meeting sama Pak Herkum, Oh, Herikumku. Udah mention lah, ya itu dulu apa, dicoba diatasi itu dong, aku di pojokan sendiri, eh. ciri lewe, ini harus gimana? Tapi ternyata di situ bikin aku yang, wih, intuisi ya, Hmm. main gitu terus ya cepet harus ngambil keputusan detik itu juga. Ini pinter di situ, nah ini naik di situ, gitu Tapi kamu mah ditawarin. Neng, maksudnya ya cewek ya, Nah, maksudnya kalau nah. cowok kan sampai ada kecelakaan pun kita turun, sampai ada yang kita ini Ini pengalaman ya. pengalaman cerita cerita cerita. Ini kan eh waktu itu hari pertama puasa Nah, Ramadan ya, nah, pas kita lagi sahur ini kan lagi jaga malam nih, ya kita lagi sahur, tahu-tahu anak pun si Eki, tahu si hmm, Eki, hmm. nah ini telepon, ah Panu kecelakaan katanya, ah kecelakaan, terus telepon langsung ke Panu. Nah, saya nanya dong kan, gimana ya penumpang, ya pasti saya kan nanya penumpang dulu, eh, cuma ringan gitu kan katanya. Oke udah, saya telepon ke Bu Elin. Bu Elin itu kan manajer lah ya waktu Hmm. itu kan. Nah, terus saya nelfon si Deden kan, eh, nggak diangkat gitu ya, maksudnya ah Bapak. ya itu dulu lah bapak sekarang nggak ada, nggak ada. Nah udah gitu Bu Elin langsung perintahin, ya udah kamu berangkat ke rumah sakit itu kan. Nah udah beres sahur pas adan tuh di mobil gitu kan, kita sholat di mobil sambil ngedoa tuh mudah-mudahan dilancarin nggak ada apa-apa gitu kan. Sampai rumah sakit shocknya tuh pas saya nanya ke ya, resepsionis gitu kan, Hmm. Pak kita dari Cipaganti kan, gimana kondisi penumpang gitu Hmm. kan, korban atau gimana? Oh iya korban ringan katanya gini-gini, cuma paling ada yang patah tulang, terus ada korban meninggal saat, ah Hah? meninggal kan kita belum pernah di lapangan, belum pernah ya yang Hmm. ini meninggal kan, Hmm. kita mikirnya udah pasti keluarganya nih kan, keluarga yang datang, terus yang Wah, ya, wah yang ya, ya, marah-marah ah, yang ah, gimana gitu kan, ah. terus kita ngedoa lah pokoknya mah, percayalah, Allah tuh membantuin gitu. Terus ngeliat ke kamar mayat gitu kan, aslinya itu jadi si kaki nih, si kaki tuh yang ini sama ini tuh pisah gitu, Hah, gimana maksudnya? jadi si ini kaki ke sini, yang ini di sini gitu. Dan itu sih yang tukang mandiin mayatnya nyantai ngejahit gitu kan, kalau kita mah kan udah jadi menyantai ngejahit, waduh udah gitu udah Cewek cowok? cowok itu yang Itu posisi posisinya duduk di mana? di tengah. Jadi Oh, posisi itu juga si supirnya itu Pak Nuh itu kan alhamdulillah tiap dia jadwal jam 2 hmm, bandara, hmm, tiap dia mau berangkat pasti dia tahajud dulu gitu kan. oke. Terus posisi karena di depan kosong, Ah. jadi di Dia kemana tujuannya? bandara Oh, bandara. di belakang tuh ibu-ibu sama dia duduk kan. Hmm. Nah kebetulan sih bapak ini tuh dia orang Chinese, orang kaya lah gitu kan. Nah terus jadi si kaki yang jadi pas begitu benturan si ibunya ketahan kursi, ya dia nahan di yang kan PJ itu ada di Hmm. tengahnya itu ada Iya, gitu iya, kan, iya. si kakinya nahan di situ sampai patah tuh kakinya. Nah si bapak itu mental Keluar. keluar tuh, itu si truk kan nabrak Hah? truk gitu kan, nabrak truk yang nggak ada ini yang besi doang tuh, Hmm, hmm, hmm. sampai palanya itu kan. Nah terus si si bapak ini yang meninggal gitu kan. Nah, terus kita udah di rumah sakit itu tuh udah diam, jadi ada taman gitu-gitu udah duduk kan berdua kan itu sama Harry kan. Udah diam aja. Datanglah keluarganya. Udah siap-siap mental aja gitu Iya, kan. iya, iya. Kita diem aja terus dia masuk nah, terus dia keluar lagi dianterin satpam. Satpamnya oh itu Pak dari Cipaganti gitu kan. Eh, Astagfirullahaladzim gitu kan. Kita alhamdulillah pasang tapi badan. drivernya nggak apa-apa. Kalau drivernya cuma luka ringan aja. Gimana sih Jadi si posisinya dia? posisinya ini mobil nih ya, Mobil. mobil Ah, kan. ah, Yang ah. ini hancur, jadi supir nih dianya nggak nggak hancur nggak sama sekali, jadi yang hancurnya pinggirnya itu. Ya, mungkin itu Hmm.
Ngantuk, ininya. ngantuk atau gimana? Enggak, jadi si truknya itu nggak ada lampu rem gitu kan. Ah, Terus si solar tuh kan gelap kalau iya, malam iya, tuh iya. kan, kalau jam 2 itu masih Ah, gelap kan. ah, ah. Tiba-tiba tuh kan nanjak gitu kan. Ini Mundur. nggak Enggak, mundur sih nggak, tapi diem. berhenti gitu kan. Oh, Ya udah nggak bisa ini, jadi ah, berat gitu kan. Udah oh, ngeri. yang belakang itu baru lulusan pelayaran, dua Ah, orang sama ceweknya gitu ah. kan. Cuma si Tenan naon? eh, dia gigi aja. Aduh, ya Allah. Iya benar, jadi pas sudah gitu kan, ceritanya dia yang pas di rumah sakit itu, pas Ah, keluarga ini, ah. terus alhamdulillah itu pas keluarnya, Pak, saya keluarga korban katanya. Bapak di Cipaganti ya? Nggak ada marah, nggak ada apa. Wah, Iya, soleh. terus makanya, terus udah Nerima gitu, lah ini. ya nerima gitu kan, Musibah lah terus ya itu mah. terus saya bilang, Pak, saya di Cipaganti mau waktu Cipaganti gitu kan ya, apa namanya, ya minta maaf lah gitu ya, Heeh, terus heeh, berduka cita karena heeh, memang nggak ada yang menginginkan ini gitu kan. heeh, Terus heeh. kata si keluarganya, ya saya juga paham katanya. Memang ini kecelakaan nggak ada yang mau gitu kan. Cuma ini mau saya bawa jenazahnya. Oh Pak, nanti kita urus urus sama Terus dulu Cipaganti ya. gitu kan. Jadi Bapak nggak usah Hmm. repot-repot segala macam, ambulan nanti kita yang urus. Bapak tinggal tunggu di rumah, nanti jenazahnya kita antar gini. Jenazahnya lagi dibersihin dulu gitu Hmm. kan. Cuma tasnya di mana ya gitu kan. Tasnya di Jasa Marga gitu kan. Ya udah Hmm. nanti dia dianterin, diambil gitu kan. Nah, yang si ibu ini mau ke hajatan di Medan. Hmm. Si ibu ini suaminya polisi. Oh. Udah stres lagi sih gitu kan. Oh, pas sudah dipanggil lah gitu kan, kayak yang ya, polisi kan gitu kan. Iya, iya. Pak, Deci Pak ganti ya. Saya suaminya ibu yang kakinya Hmm. patah. Si ibu itu tetap kekeh pengen, karena masih baal berarti ya. Iya, iya, Udah iya. kakinya patah gitu kan. Jadi maksudnya saya mesti berangkat, mau berangkat. "Nggak bisa bu, ibu mesti ya kakinya mesti diobatin dulu gitu kan." Si bapak itu juga ya alhamdulillahnya gitu ya. Mas, saya nitip istri saya karena saya lagi sekolah polisi itu di Ah, apa namanya itu di Lembang. ah, ah. Jadi saya di sini izin Hmm, sebentar, hmm. saya nggak bisa ini. Oh iya Lama. Pak, kita urus deh, Cipaganti kita urus sampai pengobatannya. Hmm. Kemudian saya nitip katanya. Hmm. Ya, terus yang satu lagi dia kan mau ke Makassar. Hmm. Kalau dia cuma keluhannya dia pengen diganti si tiket itu, tiket terbang balik ke Oh, sana. iya, iya. Cuma yang lucunya dari orang giginya kan nggak ada. Sorry nih ya, kita ngetawain, sorry. Dia pas kita bersih-bersih di mobilnya, pas kita kan takut ada barang yang Iya. ada giginya di situ, Oh iya, banyak ya? ada dua gitu. Kasihan. Iya, itu saya katakan. Nanya ke, karena mau Bobby ya, Iya. Bob, itu bawah gitu. Embung. Oh ya udah, katakan kita mesti Iya, ditutup tuh iya, Cipaganti iya, ya. iya, iya, iya. Nah itu jadi pas pengalaman, itulah pengalaman yang hari pertama puasa, baru sahur terus udah gitu ngurus yang kecelakaan. Pernah berapa kali? Di travel sendiri door to door itu, yang kedua sih nggak begitu parah lah ya. Hmm. Yang ketiga waktu di shuttle. Apa Di itu? shuttle meninggal juga supirnya, supir yang meninggal. Siapa? Duh, pas siapa ya dulu ya? Saya Lupa. belum ada kali ya? Udah, Udah ada. udah ada. Udah ada. Karena kan kita di travel bareng. Pas saya di shuttle kan, Neng mah pindah ke Rotiku. Eh, apa? pindah ke rental mungkin ya. Iya. Saya duluan kan ke rental. Iya, waktu tadi Gatsu berarti udah ke rental kan? Iya, Heeh. iya benar-benar. Itu meninggal supirnya. Di mana? Kecelakaannya di tol juga. Cuma bagusnya Cipaganti tuh nggak ada 10 menit sekali gitu kan. Mungkin 5 menit atau 3 menit sekali mobil Cipaganti kan Iya, lewat. iya, iya, Jadi iya. kalau ada yang kecelakaan itu Iya, iya langsung langsung. kabarnya Tapi udah itu drivernya aja. drivernya yang ya ada sih, cuma bukan, nggak meninggal lah ya. Cuma luka berat. Yang meninggal ya supirnya gitu. Ya, saya juga sebenarnya gini ya. Dulu, dulu saya kan kerja di sebelum di Cipaganti kerja di Jakarta tuh. Saya pulang pergi setiap weekend tuh pakai travel. Pakai travel. Awalnya nyantai. Pas saya tahu kerja di travel, gila-gila dong gitu. Driver tuh kan dua rit ya. Oh iya,
nyampe pergi lagi nyampe. Emang iya. Wah, di situ saya ya Allah emang bener-bener yang nyawa tuh di apa di ujung tombaknya tuh di driver Emang Cipaganti tuh iya, gitu. memang. Yang Emang ya. baru nyampe udah berapa istirahat mending kalau misalnya nggak macet ya. Kalau yang macet dan jadwalnya harus pergi lagi tuh nggak ada istirahat. Eh, ini pengalaman yang waktu saya bilang ya, penumpang udah penuh, supir nggak ada, otomatis saya yang jalan kan, Nah, yang bawa nih. Jadi ke jalan nggak tahu jalan mana. Pokoknya arah Blok M. Nah, kalau di tol mah kan pokoknya pintu ya. area itu gitu kan ya. Sekarang mah enak ada maps ya. Dulu mah Kalau dulu mah kan nggak ada. Jadi pas sudah gitu kita konfirmasi ke penumpang gitu kan. Ya biasalah basa-basi gitu ya, minta maaf ya supir yang nggak ada. Jadi saya, wah, tapi ya penumpang tuh, wah, puasa ininya oh langsung, oh ya gitu iya pak, iya gitu, bener-bener, katanya bagus tuh, katanya iya. itu Yang servis ya Cipaganya iya gitu kan. Nah, terus jalan, tapi saya terus terang saya nggak tahu jalan gitu, hmm, maksudnya tuh nggak tahu jalan tuh nanti keluar tolnya kemana, jalannya kasih tahu kemana, gitu tolong saya arahin diarahin gitu kan. Oh iya, gampang gampang, nah, diarahin lah kita kan, tolong pakai bawa bawa elep, bukan bawa mobil kecil, bawa elep gitu kan. Nggak punya SIM B1 tapi ya ditolong insya Allah lah gitu ya. Mobil travel biasanya jarang-jarang inilah, apalagi Cipaganti dulu kan. Nah, masuk masuk Blok M, siang menunjukin jalan itu turun. Jadi harusnya masuk pintu belah sana, oh ini pintu belah sini gitu ya. iya Makanya pantesan penumpang tuh, "Pak di sini?" "Iya di sini." "Kan di sini kan Blok M kan." "Iya," katanya. Cuma, "Oh ya udah," nggak diterusin gitu kan, pada turun gitu kan. Terus nyari pool gitu kan. Terus nanya satpam, "Pak, mau pool Cipaganti mana?" "Oh, Bapak pintu belakang." Pantesan penumpangnya pada bingung deh. "Mau di sini?" "Iya di sini." Tapi memang pas udah gitu jalan ya, sampai situ pada punya ada waktu 1 jam lebih untuk istirahat. Tapi kan belum tentu bisa istirahat. iya Nah, itu makanya supir tuh waktu sebelum ya, khususnya saya sebelum jalanin kayak gitu ya, nyuruh-nyuruh supir tuh kayaknya nggak bisa gitu harus pak, harus harus gitu gitu. ya Tapi pas bener ngejalanin 2 PP aja udah, udah aku ya shock loh di situ ampun. pas tahu waduh jangan berarti yang setiap saya pergi pulang dari Jakarta ke Bandung itu tuh dari terakhir yang Iya, pas lagi capek-capeknya gitu. emang ya. Tapi memang makanya kita tuh jangan semena-mena ya sama driver tuh Iya. memang perlu diapresiasi gitu ya berat gitu dan tanggung jawabnya tuh gede banget semua Emang iya. penumpang tuh udah di dia Mm-mm. gitu. Dan mainannya intuisi ya gitu ketika banyak juga yang ngelenyep gitu ngelenyep dan Emang itu iya. masih tetap jalan gitu. Emang Sempat iya. ada cerita driver gitu ya. Ah, teman jadi ngelihat si driver itu tidur gitu tapi jalan gitu Hmm. tidur diam gitu itu baru sadar gitu dan Tidur merem gitu. merem atau Oh. si Pak itu tidur cina gitu. Ngeri banget. Oh, saya sih merem nggak ngelihat, cuma otak udah nggak connect. Oh, Jadi ngelihat tuh ngeblank aja gitu kan. wah, Karena sih udah nggak connect, otak tuh udah capek gitu. Udah pengen istirahat. gitu. Ngeri. Jadi ngelihat tapi nggak kayak Nah, ini ngelihat. nih yang bahaya makanya perlu konsentrasi itu ya Hmm. dan memang yang nggak tahu ya ini hubungannya sama bisnis atau enggak gitu ya. Kalau kata saya mah bukan bisnis sih, itu mah ya karena kelelahan aja karena Iya, memang emang iya. ketika kita tidak fokus turun aja ke apa satu satu gitu ya itu udah buyar tuh gitu jadi ya kan ada di apa disangkut pautnya sama hal-hal mistis lah atau apa gitu ya. Hmm. Cuman kalau secara logikanya ya kita kan karena kalau urusan gaib mah orang punya lah gitunya jadi kalau secara logikanya ya memang konsentrasi kita tuh ketika turun satu atau dua bahkan kalau udah setengahnya udah itu udah nggak bisa Oh makanya harus iya. butuh Oh. apa minum lagi atau perlu minum atau apa itu tuh untuk apa naikin lagi tingkat konsentrasinya gitu. Hmm. Pokoknya gini lah cerita serba-serbi kita waktu di Cipaganti sebenarnya banyak ya. Banyak, banyak Saya banget. sebenarnya pengen ngangkat cerita mistisnya nih gitu. Tapi Hmm. nantilah next ya, karena ini Boleh. waktunya memang kali ini terbatas gitu. Nanti kapan-kapan mampir lagi ya ke sini ya. Insya Allah. Cerita ya kalau bisa sama Upin-Ipin gitu, sama Ipinnya gitu biar sama seru. Nah, jadi ada pesan-pesan nggak untuk dulur-dulur di itu sambil kita pesan nih 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 Apa ini?
Masih konsen nggak? Nggak Apa konsen dulu kan? nih? Nah, ini minuman nih. Ini ada nih, ini produk UMKM nih. Oh Kita iya di iya. sini untuk mensupport UMKM UMKM di Indonesia biar maju, biar mereka semangat lah untuk Hmm. berbisnis gitu. Nah, ini produk dari Mimi ya, sarang burung. Ini ada nanti kalau mau pesen ini bisa buat event ulang tahun. Ini coba aja. Oh boleh ya. Mm-mm. Kayaknya cuma buat dilihat doang. Ini enak banget ya. Ini sehat menyehatkan untuk anak-anak nih bagus untuk perut biar apa yang panas dalam. Ini enak. Kayak yogurt gitu. Heeh. Hmm. Hmm. Apa sih yang nggak enak? Bener. Enak aja. Nah, Cuma kurang sih. kurang banyak. Kurang gede. Kurang gede. Kurang gede. Yang mau mangga nanti ada di apa di layar nomor kontaknya, mangga dihubungi buat yang membutuhkan untuk event ulang tahun atau apa acara selamatan atau apa nih gitu pesannya apa pesan-pesan nih. Intinya mah hidup mah disyukuri aja. Asik. Oke. Itu aja. Iya. Emangnya mau mau Iya iya gimana iya iya. hasilnya, mau gede mau kecil, syukuri. Iya, betul. Jadi intinya jangan pernah menyesali apapun yang sudah terjadi ya, ya. Ah, ya. Karena kita nggak mungkin balik lagi ke belakang Nah, ya. Kita iyalah. harus terus maju dan uh, apa masa lalu dijadikan bahan pembelajaran untuk kita maju ke depannya. Gitu, dulur-dulur. Yo, Bener dukung banget. terus ya channel ini karena kita ingin terus selalu menyebarkan manfaatnya gitu. Uh, tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, Oke. yuk ngamar yuk.